Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada modul 7, sini kita akan mengerjakan yang pertama guide lab-nya, yaitu kita akan membuat virtual private cloud atau VPC. Jadi pada lab ini eh, kita akan memahami dan kita akan mempraktikkan bagaimana membangun arsitektur jaringan virtual ya, yang aman, terstruktur, dan terisolasi di lingkungan cloud menggunakan Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC. Nah, melalui lab ini kita belajar bagaimana cara merancang dan mengelola lingkungan jaringan cloud yang menyerupai jaringan lokal atau non-premise. Namun dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan yang lebih tinggi. Nah, secara khusus lab ini bertujuan agar si pengguna ini dapat membuat VPC secara manual, menentukan red alamat IP-nya, kemudian CDR block, dan memahami konsep isolasi jaringan antar subnet. Nah, lalu lab ini juga memperkenalkan kita prinsip best practice dalam arsitektur cloud networking, yaitu memisahkan antara sub eh, source public dan private untuk menjaga keamanan dan efisiensi traffic jaringannya gitu. Oke, kita mulai di yang pertama ini kita instruksinya kita akan creating a VPC. Kita akan membuat VPC-nya terlebih dahulu. Kita ke halaman konsol ya. Kita masuk ke VPC. Kita ke Your VPC. Lalu kita create. Nah, sini kita enter name tag-nya. Oke, lab PVC. Lalu IP versi 4 CDR-nya 10.000/16. Setelah itu kita create. Lalu kita ke action. Kita edit VPC setting. Lalu kita checklist enable DNS hostname ya. Yang ini. Lalu kita save. Oke, sekarang kita punya VPC bernama lab PVC. Nah, lalu kita selanjutnya akan membuat subnet. Jadi kita akan membuat subnetnya. Kita create subnet. PVC-nya yang tadi, lab PVC. Nah, subnet name-nya yaitu public subnet. Availability zone
satu A ya. Do not know private as the default. Oke. Oke. Lalu IPv4 CDR blocknya dia /24. Oke. Lalu kita create subnet. Nah, setelah berhasil dibuat, kita klik subnet, lalu kita pilih yang kita action, kita edit subnet setting, lalu kita checklist lagi enable auto assign public IP versi 4. Lalu setelah itu kita akan membuat eh, private subnet. Kita create. Setelah itu kita akan punya dua subnet, public dan private. Ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat eh, internet gateway-nya, IGW. Nah, sekarang internet IGW telah terpasang ke PVC ya. Lalu pada langkah keempat kita akan konfigurasi routing table-nya. Kita klik route tables, kita cari route table yang terkait dengan lab PVC.
Kita perhatikan pada tab root-nya yang destination 10, 10, 16 dengan target lokal ya. PVC-nya lab PVC, lalu kita create root table. Namenya private root table. Sorry, public root table. Pilih tab roots, terus edit roots ya, lalu destinationnya enter 000, target internet gateway, oke, udah berhasil ya kita untuk eh, add root-nya ke target internet gateway. Kemudian labnya pilih lab IJW. Lalu kita klik tab subnet association. Kita centang checklist public subnet. Oke, selesai. Lalu langkah kelima kita akan membuat security group. Udah kita ke inbound rule. Lalu kita pilih type-nya HTTP, source-nya anywhere IP versi 4, description-nya allow web access.
Lalu kita create security group. Nah, sekarang kita punya firewall security group untuk aplikasi web. Lalu langkah keenam kita luncurkan EC2 instance untuk app servernya. Kita pilih EC2. Lalu kita scroll ke bawah ke expand advanced details. Nah, di user data ini kita copy semua kodenya, scriptnya, lalu kita klik launch instance. Kita tunggu sampai dia kedua cek paste. Habis itu kita klik tombol refresh ya. Nah, lalu ketika sudah selesai kita klik instance, kemudian kita salin IP versi 4 public DNS-nya. Lalu kita buka tab baru di browser, kita paste URL-nya. Jika dia benar, maka akan muncul halaman please configure setting to connect database. Nah, yang tandanya web app berhasil dijalankan dari public subnet kita.
Oke, status ceknya udah 2/2 ya. Setelah itu kita cari copy public IP versi 4 DNS-nya. Nah ini, oh ini. Lalu kita buka di tab browser. Bisa kemana sih? Public IP versi 4 DNS. Oh, sorry, private. Oh, itu yang private ya. Ini public. Oke, udah menampilkan ya. Please configure setting to connect to database. Oke, selesai. Kita submit. Oh, sorry. Kita jawab pertanyaan yang ada di slide slide apa namanya? Materi pada modul 7 ini yang di Guide Lab. Jadi di sini pertanyaannya, what layers of isolation did you provide in your PVC? Jadi tadi kan kita membuat dua layer ya, ada public subnet, ada private subnet. Nah, public subnet itu untuk resource yang perlu diakses publik seperti web server, yang tadi app server, subnet, eh, kemudian private subnet untuk resource internal yang nggak boleh diakses dari internet maupun yang lain secara langsung seperti database atau backend atau aplikasi backend. Nah, lalu yang kedua, what configuration did you apply to the AWS PVC feature to define the traffic flow from the internet to the application server? Nah, saya tadi mengonfigurasi IJW, Internet Gateway, agar traffic publik itu dapat masuk atau keluar dari subnet publik. Lalu ada public route table dengan root 000 ke IGW untuk memungkinkan kita koneksi untuk memungkinkan apa ya, jalur internet lah istilah. Lalu ada security group yang tadi kita kasih nama FSG, itu untuk mengizinkan traffic port 80 HTTP dari seluruh alamat versi 4. Nah, lalu ada auto assign public IP, itu diaktifkan agar instance mendapatkan alamat IP public saat di launch. Jadi gitu. Jadi alurnya jadi internet gateway, public route table, public subnet, lalu ke EC2 instance. Nah, jadi kesimpulan dari lab ini itu untuk membekali kita dengan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan resource atau environment jaringan lah yang aman, efisien, dan terstruktur di AWS. Sekarang kita submit labnya. Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada, kita submit.
Oke, sekian live ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.